يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضيع وسعا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضيع وسعا وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذنبي مختتني هذه الخصائص هل تكون أمينا من شر نار وسرق ومن محن إلهي لست للفردوس ولا أقوى على النار الجحيم فهبني توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Baik Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pengajian kita setiap subuh ini. Kita ambil di kitabnya Siratal Mustaqim, di dalam kitabnya Sabilal Muhtadin bagian pinggir, luarnya Sabilal Muhtadin. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu memasuki daripada bab di penghujung kitab,
pembahasan di penghujung kitab, yaitu tentang masalah kurban. Kita akan membahas yaitu tentang masalah kurban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan. Kita masuk kepada syahdan, barisan 2 baris paling bawah. Halaman 231. Syahdan, bahwa menyembelih kurban itu sunat muakkadah. Bahwa menyembelih kurban itu sunat muakkadah, lagi sunat kifayah. Setelah kita bacakan di awal bab al-udhiyah dengan bab kurban, ini ada perbedaannya. Bila disampaikan kurban, berarti menunjukkan bahwasannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada korban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia udhiyah, udhiyatun, dengan kata dasarnya duha, salat duha gitu, menunjukkan bahwasannya yaitu dikurbaya sesuatu yang menyampaikan seseorang itu ia mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui menyembelih daripada hewan-hewan minan ni'am, unta, sapi, kambing dan sebagainya yang akan dikorbankan di hari-hari mulai daripada hari yang telah ditentukan, 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13. Itu perbedaan daripada udhiyatun dengan kurban. Dengan bahasa kita lebih populernya itu adalah kurban. Korban, kurban. Korban berbeda, kurbanun itu berbeda. Dan disebutkan pula dalilnya secara ijma', ya, sebelum sepakat para ulama telah menetapkan Allah dalam Quran di surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Itu salatlah kamu, maksud di sini kepada Tuhanmu dengan salat hari raya. Setelah itu wanhar, yaitu menyembelih kurban. Dan kelebihan-kelebihan pula disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tirmizi tentang masalah daripada yaitu kurban. Adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menumpahkan darah. Nanti pada hari kiamat, la ta'ti yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti tanduknya, kulitnya, kemudian tulangnya itu sebelum jatuh darahnya ke tanah, maka Allah mengampunkan dosa orang-orang yang udhiyatun, orang-orang yang kurbaner itu. Maka dengan demikian dia semakin dekat kepada Allah. Jangan sampai dia berkurban tapi dia tak dekat kepada Allah, tidak banyak bermunajat kepada Allah. Bila dia berkurban tidak mendekatkan diri kepada Allah, berarti ada salah niatnya itu. Tidak dia mendekatkan diri kepada Allah, semakin taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebutkan oleh musannif pengarang kitab akan satu dalil keutamaannya. Keutamaan daripada orang-orang yang berkurban ini. Dan kemudian ada satu perhatian yang sangat penting disampaikan oleh musannif, bahwasannya syahdan, perhatian yang sangat harus diketahui, bahwasannya yaitu menyembelih kurban itu hukumnya adalah sunat muakkadah. Sunat muakkadah lagi sunat kifayah. Lagi dia sunat kifayah. Hukum dalam berkurban ini adalah sunat muakkadah, sunat yang dikukuhkan, sunat yang dikuatkan. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu sunat dikuatkan, sunat dikukuhkan. Bagi orang yang tidak mampu, tidak disunatkan muakkadah. Ya, jangan memaksakan diri berhutang ini
sehingga dia memang tidak mampu. Memang dia tidak mampu. Tapi kalau dia mampu, dikategorikan mampu, ya, maka hukumnya sunat muakkadah. Dan lagi sunat kifayah. Lagi sunat kifayah. Nah, kifayah ini, sunat kifayah ini terbagi dua. Sunat kifayah terbagi dua. Hukum berkurban. Hukum berkurban itu sunat muakkadah, sunat yang dikukuhkan. Lagi dia itu sunat kifayah. Lagi sunat kifayah. Dan sunat ini, sunat kifayah, terbagi dua. Pertama, kifayah disebut dari itu kifayah ain, sunat. Nah, kurban itu hukumnya sunat muakkadah. Nah, sunat ini terbagi dua. Sunat kifayah, sunat ain. Ini sunat kifayah dan ini sunat ain. Ya. Kalau sunat kifayah, kalau dia sunat kifayah itu adalah sunatnya secara umum, secara keseluruhan. Kalau dia sunat ain adalah individunya seorang. Nah, artinya bila seseorang dalam keluarga itu, bila dia hendak berkurban, maka tak perlu hari ini giliranmu, tahun depan giliranmu. Tidak, satu keluarga itu satu sudah. Itu namanya sunat kifayah. Kalau dia sunat ain, satu orang, individunya. Dia individu, bulan ain seseorang. Jadi tidak ada yang berkorban itu disebut ini giliran, tidak. Cukup satu keluarga saja, kepala keluarga sudah diniatkannya, ini kurban sunat kifayah saya. Jadi semuanya kamu cukup. Jadi jangan salah pahamkan bahwasannya berkorban itu mesti ini, nanti anak saya, ini cucu saya, ini tidak. Cukup kepala keluarga saja sebutkan ini kurban sunat kifayah saya. Jadi ke semuanya orang yang mengikut, anak-anak ini mengikut semuanya karena dia mampu. Tapi kalau dia lebih mampu lagi lebih bagus, sunat ain, satu kambing. Itu namanya sunat ain. Ini hukumnya. Bila dia mampu, hukumnya sunat muakkadah. Bila dia tidak mampu, maka dalam satu keluarga cukup dengan satu orang saja dia berkurban. Nah, ini hukumnya harus diketahui ya. Kita sering juga kita dengarkan berkurban, hendaklah saya buat kurban biar anak saja yang berkurban. Giliran tahun lalu abangnya, tahun depan adiknya. Ini salah dia. Ya, ada dia sunat kifayah, cukup ayahnya saja karena ayahnya sebagai kepala keluarga. Nanti begitu dia kurban sudah ngikut dah. Tapi jangan dikurbankan ini kurban ain saya, sunat ain. Nah, jadi yang lain enggak ngikut. Makanya sebutkan apakah sunat ain atau sunat kifayah. Dia ada umum. Nah, kan ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan sesuatu satu aja yang melakukan udah gugurlah dosanya. Kalau satu keluarga aja yang berkurban, maka yaitu mendapatkanlah yang lainnya dalam keluarganya itu. Nah, kata kil bahwa berkurban itu wajib. Kata qil bahwa kurban itu wajib. Wajib, bukan sunat muakkadah lagi, wajib. Ini pendapat yang lemah. Kalau qil itu qil itu dalam fikih itu adalah satu pendapat saja. Tapi lemah di kalangan masyhur, kalangan para ulama-ulama. Hanya ini saja wajib.
Dan jikalau disembeli seekor kurban, andai kata seorang itu menyembeli seekor kurban yang mendekatkan diri kepada Allah, maka kafalah akan segala isi rumahnya. Nah, paham kan? Nah, jelas ini. Jadi kalau biar disampaikan, sampaikan aja teksnya. Ini teksnya jelas nih. Bila seseorang menyembelih seekor kurban yang mendekatkan diri kepada Allah, kafalah. Mana kafa itu? Memada. Itu bahasa Arab dicampurkan ini. Hasbunallah wa kafa billahi syahida. Kafa itu artinya mana? Maka kafalah akan segala isi rumah. Berarti segala isi rumah itu memadakan dapat pahala kurban. Kalau satu, bukan anaknya, orang tuanya, ayahnya berniat, semua dapat pahala. Jadi udah enak. Oh, ambil sunat kifayah saja. Dia sunat, tetapi disebut kifayah. Saya berkurban, ini kurban kifayah saya. Ini kurban. Jadi secara otomatis itu, secara otomatis si ayahnya berkurban, isi rumah yang ada di situ mendapatkan pahala. Tetapi sunat menyembelih kurban itu tiap-tiap orang seekor. Kalau mampu ya seekor tiap-tiap sunat, tiap-tiap seekor. Ya, ini makanya dikatakan sunat muakkadah kalau mampu dia. Ini satu ekor kambing, satu. Kalau 7 dalam keluarga bagus sapi lah misalnya. Ya. Nah, nanti kita lihat sapi atau kambing. Nah, sapi atau kambing. Kita lihat apakah kambing. Kalau enggak banyak pula orang yang berkurban, beberapa, maka kambing yang lebih afdal. Tapi banyakkan 7 ekor kambing. Kenapa? Karena banyak menumpahkan darah. Kalau sapi sekali saja. Itu yang afdalnya. Ada disebutkan dalam kitab Sabilal Muhtadin juga. Dan jika tidak seorang jua pun dari mereka itu menyembelih kurban, maka yaitu makruh. Andai kata di dalam keluarga itu mampu untuk berkurban, tapi seisi rumah itu tidak ada. Seisi rumah itu tidak ada yang berkurban, maka hukumnya makruh. Makruh di sini apa? Menyalahi daripada sunnat. Tadi karena sunat, maka bila dia tidak lakukan, maka hukumnya makruh. Makruh bukan sesuatu yang dibenci. Berbeda ini. Berbeda sesuatu yang dibenci dengan beda dalam hukum. Kalau hukum itu ada boleh dilakukan tak dapat pahala, boleh juga dilakukan dia itu tak dapat apa-apa. Nah, ini dalam hukum, prinsip-prinsip hukum, kaidah-kaidah hukum, wajib, sunat, makruh, mubah, haram. Nah, itu baru, bukan sesuatu karoha. Karoha itu adalah paksaan, bencian. Ini dalam hukum, hanya makruh saja dia. Karena dia mampu gitu. Oh, dia ada kemampuan, tapi ekonominya tak mencukupin. Nah, ini jangan memaksakan untuk beribadah. Yang itu sunnah. Saat kita berikan, kita berutang, utang jadi wajib. Utang jadi wajib jadinya. Kecuali itu ada satu nazar baru. Dan tidak wajib kurban itu melainkan dengan nazar. Nah, baru aja dibilang. Kecuali dia itu nazar, harus. Gimana caranya? Ya. Kalau nazar ini, kurban nazar, satu keluarga tak boleh makan. Akikah nazar, satu keluarga tak boleh makan. Bila dia makan itu satu paha saja, maka dia wajib menggantikannya. Sebagian ulama bukan satu paha, satu binatang itu. Kambing satu ekor dimakan, maka dia serahkan kepada semuanya. Itu nazar. Makna nazar di sini yaitu nazar adalah nazar seorang andai kata luluslah dari tes, maka aku akan bernazar untuk menyembelih kurban tahun ini.
Nah, hati-hati juga di dalamnya. Ada kalanya wajib dia tuh. Wajib itu bukan wajib nazar saja. Nah, kita katakan saja itu bahwasanya bisa jadi wajib hukumnya. Ada seperti nazar. Mau kita katakan mau kemana, mau beli, mau kurban, ini kurbanku, kurbanku. Beda. Ini kurban sunnahku. Beda kurbanku dengan kurban sunnahku. Ulang balik lagi nanti baca buku fikih susunan saya itu fikih kurban praktis. Nah, itu dia. Jadi nazar itu adalah terbagi dua. Pertama disebut dengan nazar lajaj, yang kedua disebut nazar tabarruk. Nazar lajaj disebut dengan kata Imam Syafi'i yaitu nazar terbagi dua. Pertama lajaj, yang kedua tabarruk. Tabarruk. Ini dia. Sudah saya sampaikan ini lajaj, yaitu dia berandaikan. Dan nazar ini tidak boleh dia mengatakan andai kata terjuallah rumah ini, saya akan melakukan sholat wajib padanya. Ini tidak boleh. Memang sholat 5 waktu itu wajib. Tak boleh dia sampaikan. Tapi kalau perkara yang sunat, andai kata terlakulah ibadah sunat ini, maka saya akan melaksanakan puasa sunat Senin Kamis. Kemudian salat sunat tahajud. Itu boleh. Nah, ini perkara-perkara yang tentang masalah nazar. Ini tidak sah daripada nazarnya. Maka ketika dia sudah menghasilkan itu apa yang dia inginkan, maka yaitu dia harus membayarnya. Jadi kalau nazar ini adalah janjinya ke Allah, sekarang sudah terpenuhi, maka kamu janjikan apa yang kamu janjikan, maka tebus. Bila dia tidak mampu untuk membelikan kurban itu sementara dia telah terpenuhi nazarnya, maka yaitu wajib dia memberi makan orang miskin, 10 orang miskin. Jika tidak dia yaitu puasa 3 hari untuk menebus. Kenapa? Karena dia telah berjanji kepada Allah. Itu makna daripada nazar. Nah, hukumnya kecuali daripada nazar itu tadi. Dan tidak wajib kurban itu melainkan dengan nazar. Seperti katanya. Ini dia berkata nih. Nazar. Lillahi alal udhiyati. Yakni karena Allah Ta'ala atasku memberi kurban ini. Lillahi alayya alal udhiyati. Lillahi alayya al-udhiyati. Ini nazarnya. Seperti dia sebutkan lillahi alayya al-udhiyati. Al-udhiyah. Ini dia. Dia ucapkan ini karena Allah atasku berkurban. Waktu dia tidak menyembelih atau dia berkata, ini hukumnya sama seperti nazar. Tanpa dia sadarin, dengan mengucapkan saja sudah seperti nazar. Karena dia disebutkan karena Allah. Lillahi alayya udhiyati. Karena Allah atasku berkurban. Hukumnya sama seperti nazar. Hukumnya sama seperti nazar. Makanya ada niatnya itu. Sebutkan ini kurban sunnah. Itu tak ada kurban sunnah. Kurban sunat. Kalau disebutnya kurban sunat berarti dia boleh makan. Tapi kalau disebutkan ini karena Allah, berarti dia ini milik Allah ini. Jadi dimilik Allah. Dia berkorban itu karena milik Allah. Ini satu ucapannya di katanya. Dan tidak wajib kurban itu melainkan dengan nazar.
dengan nazar. Berarti dia wajib dengan nazar itu dia harus tunaikan seperti dikatanya. Nah, seperti dikatanya satu. Apa katanya? Billahi alayya udhiyata. Karena Allah Ta'ala atasku memberi kurban ini. Satu. Diucapkannya lagi apa? Alayya an udhiya bihadhihi. Karena Allah Ta'ala atasku kurban dengan ini. Dua. Ini hati-hati juga tidak melafazkan niat ini. Atau dikatanya lagi apa? Hadhihi udhiyatun. Inilah kurban. Inilah kurban. Ini tiga kalimat ini statusnya sama seperti nazar nih. Begitu ditanya lah, bawa kambing. Nak bawa kambing ini tanya, mau kemana Pak? Mau pergi kemana? Mau kurban? Mau kurban. Nah, sebutan itu jadi wajib. Sebutan itu jadi wajib. Karena dia nyebut, mau mana? Mau kurban. Nah, mau berkurban. Ini mau diapain ini? Mau kurban. Kurban dia ini kurban. Nah, kurbannya, kurban apa? Wajibkah? Sunnatkah? Makanya kita sering tanyakan ini kurban sunat atau kurban nazar. Kalau nazar jadi wajib. Mengucapkan tadi jadi wajib. Statusnya sama seperti nazar. Jadi wajib. Nah, lafaz niat tadi nih, lafaznya, Pak, ini kurban saya. Ini kurban saya. Nah, berarti kurban saya karena Allah saya berkurban. Hukumnya wajib. Nah, kalau begitu dia tak boleh makan karena udah milik Allah. Dan sudah dia ya seperti udah milik fakir miskin laginya. Dan serahkan, dia tak boleh makan. Tapi kalau ini kurban sunnah saya. Kurban sunnah. Nanti ya disebutnya. Satu, berarti ada tiga. Status dalam mengucapkan sama seperti dengan nazar, seperti ucapnya. Atau dia katanya lagi, ja'altuha udhiyata. Ja'altuha udhiyata. Ku jadikan akan dia kurban. Ini kambing ini mau diapain ini? Kalau besar nanti saya akan jadikan dia kurban. Ah, itu dia. Jadilah hukumnya wajib. Sama seperti ini aja. Dari kecil dia ini mau diapakan ya Pak kambing ini? Ya saya pelihara dulu lah. Udah besar nanti saya kurbankan. Nah, berarti wajib. Jatuh. Ja'altuha udhiyata. Aku jadikan akan ini ya sebagai kurban. Aku jadikan akan dia kurban. Maka maka dijelaskan oleh pengarang kitab. Maka hilanglah miliknya. Nah, sudah jelaskan? Maka hilanglah miliknya daripada kurban itu. Kenapa hilang miliknya? Enggak boleh lagi mencicipin, dia tak boleh. Kalau sudah diberikannya, hilang kepemilikannya. Mengapa demikian? Karena sebab niat nazarnya dengan yang demikian itu. Dengan sebab niatnya tadi itu dengan bukan niat itu, niatnya seperti niat nazar gitu. Niatnya seperti niat nazar. Dia tidak bernazar, tapi niatnya niat nazar. Andai kata lewat rumah nih, lewat daripada tanah nih, aku akan bernazar. Itu jelas nazar. Ini tidak. Niatnya nazar dipakainya waktu mengucapkan. Maka kepemilikannya itu tak dapat lagi. Disebabkan dia memakai daripada. Nah, kalau sudah dia yang demikian itu kurbannya, maka wajiblah atasnya menyembelih dia. Wajib hukumnya. Jangan tunda-tunda lagi. Dan tidak harus menjual dia. Tak boleh menjual dia. Kulitnya, ininya. Tak boleh. Dan tidak harus menjual dia dirinya sendiri. Pak, nanti saya minta kulitnya ya. Mau saya jual. Tapi kalau panitia yang mau memanfaatkan boleh. Dan menukar dia nggak boleh. Jikalau ditukarnya dengan yang baik sekalipun, walaupun ada yang lebih baik lagi, kambing ini saya akan tukar, dia sudah bernazar, kemudian tukarkan yang tak boleh, maka yaitu hukum kepemilikannya jatuh kepada yaitu
untuk fakir miskin. Karena sudah disebutnya lillah. Paham nih? Nah, inilah dia hukum-hukum di dalam yaitu berkurban. Hati-hati di dalam melafazkan daripada niat itu tadi. Bisa berefek yaitu semua menjadi kurban wajib karena dia telah melafazkan daripada niatnya niat nazar. Ini harus kita pahamkan. Nah, hukum yang seperti ini jadi wajib. Selain daripada yang ini, dia sunat aja, sunat muakkadah bagi yang mampu. Kalau tidak dia berniat, tidak melafazkan, ya enggak apa-apa. Artinya dia memang tidak mampu untuk berkurban. Tahun ini dia tidak mampu berkurban. Nah, kalau misalnya yang nabung-nabung ini kan belum lagi dia. Ya belum, udah terwujud dia ini baru. Udah terwujud baru ini kurban saya. Kurban saya. Pak, ini kurban siapa? Itu kurban saya tuh, Pak. Oh, kurban Bapak ya? Jadilah itu dengan perkataan menjadi hukumnya wajib. Karena dikiaskannya niat itu sama seperti nazar. Nah, ini harus makanya di buku saya itu disebutkan itu praktis saja, formulir saja begini ini. Apa saja yang harus diperhatikan ketika seorang kurbaner itu dalam pengucapan, dalam ini, karena tidak tahu tanpa disadari dia telah bernazar kepada Allah, tapi lafaznya gitu. Lafaz niatnya itu dengan bernazar itu tadi. Baik, ini insyaallah dalam niat-niat ini kita sudah paham mana hukum berkurban. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnat. Maka yang wajib itu bukan yang wajib ini. Wajib di sini bila dia bernazar, hukumnya wajib. Bila dia memakai kata-kata ini kurbanku, hukumnya wajib. Bukan ini nazar. Ini yang seperti tidak wajib. Kita tahu hanya bahwasannya nazar itu hukumnya wajib, bukan. Ternyata lafaz niat hukumnya bisa menjadi wajib dalam yaitu berkurban. Baik, karena waktunya singkat. Udah jam 6 lewat. Setengah jam aja lah cukup. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi perkara-perkara yaitu tentang masalah kurban ini tadi. InsyaAllah. Wallahu alam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina wa sahbi rasulillahi ajma'in. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li shaykhina wa li mashayikhina ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan kembali dari kesimpulan dari kurban ini. Maka yaitu kita dapat kesimpulan bahwasannya hukum berkurban ini adalah sunat yang dikukuhkan, sunat muakkadah, sunat yang bukan wajib, jangan memaksakan diri. Maka hukum dia sunat muakkadah bagi yang mampu. Bila dia bernazar, itulah baru dia wajib. Ya. Dan mentakyinkan sesuatu, maka hukumnya wajib. Mentakyinkan apa? Ini kurban saya. Ditunjukkannya ini kurbannya. Itu nama ta'yin. Makanya di dalam salat itu ada ta'yin. Qasad, ta'arud dan ta'yin. Kalau dalam salat qasad, ta'arud, ta'yinnya tidak disebutkan, tidak sah salatnya. Maka dia cuman qasad dan ta'arud. Usalli, qasad, ta'arud, salat fardunya, berapa rakaatnya, ta'yin. Nah, disebutkan. Nah, dalam kurban ta'yin. Ini kurbanku. Hadhihi udhiyatu. Itu nama ta'yin. Maka yaitu disebutkan hukum demikian, maka seperti nazar. Jadi adalah hukumnya wajib demikian. Dia tidak boleh menjual, dia tidak boleh memakai, dia tidak boleh memakan sedikit pun, dan digantikannya dengan yang lebih baik pun tak boleh. Itu tak boleh. Nah, kalau demikian berarti sedikit pun cuma diserahkan aja semua orang. Jangan sedah, doa aja lah banyak. Doa saja. Nah, itulah. Tapi dia bila mencicipin, dia tidak ada berniat ini, maka sebutkan ini kurban sunat saya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kupasan ini yang lebih dalam lagi. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.